Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Karakter Building Pancasila. Nama saya Indrajati Ahmad Nurfata Nugroho. Nama saya Pascal Christian Lim. Nama saya R. Hartono. Nama saya Davin Aji Wibowo. Nama saya Nathanaelis Alexander. Nama saya Evan Darius Fausto. Dan nama saya Sesang Nathanael Agado Segian. Sekarang saya bersama Ibu Isnania atau bisa dipanggil Ibu Nana dari SMAN 23 Jakarta. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Ibu. Menurut Ibu, secara umum bagaimana pendapat Ibu mengenai tes kemampuan akademik atau TKA sebagai standar untuk menilai kemampuan siswa? Ya baik, TKA ini kan hal yang baru ya. Kita baru melaksanakan di tahun 2025 ini dan digunakan untuk validator ya dalam SNBP nantinya. Saya sendiri sebagai guru merasa TKA ini ada segi positif dan segi negatifnya. Kenapa gitu? Karena dari segi positifnya TKA ini tipe soalnya adalah tipe soal yang cukup baik, bisa digunakan untuk mengukur penalaran dan juga kemampuan untuk menganalisis dari siswa-siswa gitu. Tapi kalau misalkan digunakan sebagai standar, itu cukup memberatkan untuk siswa. Kenapa? Karena potensi siswa itu bukan hanya dari kemampuan kognitif atau akademik saja, tapi ada juga kemampuan non-akademik, baik itu dari sikapnya maupun psikomotoriknya. Oleh karena itu, bagi saya sendiri, TKA ini ada plus dan minusnya, seperti itu. Ya, kalau menurut Ibu, tes kemampuan akademik ini kan soal-soalnya modelnya bervariasi ya. Jadi ada pilihan ganda kompleks, ada pernyataan benar salah. Jadi lebih meningkatkan kemampuan siswa untuk bisa memahami soal, kemudian meningkatkan kemampuan literasinya karena kan soalnya banyak yang sifatnya literasinya cukup panjang ya. Jadi anak-anak disitulah harus memiliki kemampuan memahami dari narasi yang ada di soal, tidak sekedar menebak jawaban pilihan saja, tapi harus bisa memahami dulu baru bisa menjawab dengan tepat. Jadi Ibu rasa itu sangat baik TKA yang sudah diselenggarakan bulan Oktober kemarin. Oke Bu, saya akan menanyakan pertanyaan kedua. Menurut Ibu, bagaimana kelebihan TKA dibandingkan kayak proses pengujian sebelumnya kayak misalnya ujian nasional gitu? Ya, kalau misalkan kita membandingkan TKA yang sekarang dengan ujian yang sebelumnya itu ujian nasional, itu mungkin berbedanya dari bentuk soalnya dan tipe soalnya. Kalau dulu itu ujian nasional itu murni hanya pilihan ganda, dan pilihan gandanya di sini lebih menekankan lebih ke kayak hafalan siswa ya. Jadi dengan siswa berlatih tipe soal yang sama, diharapkan dapat bisa menjawab ujian nasionalnya seperti itu. Tapi kalau tipe soal TKA ini, dia itu lebih mencari untuk kemampuan menganalisis, kemampuan untuk pemahaman yang lebih mendalam gitu ya dari siswa, sehingga tipe soalnya itu tadi ya ada MCMA, ada benar salah, sehingga siswa itu tidak bisa hanya berdasarkan hafalan, tapi dia harus benar-benar menguasai materi. Jadi dengan tipe soal yang berbeda pun, jenis soal yang berbeda pun, ketika melaksanakan TKA harapannya dia bisa gitu, karena bukan lagi hanya hafalan yang dinilai, tapi yang lebih dinilai adalah pemahaman yang lebih mendalam, analisis, kemampuan untuk berpikir kritis. Ya, kalau TKA sebetulnya sih penilaiannya kelebihannya tidak terlalu banyak juga. Jadi memang hanya dari tipe soalnya yang sedikit berbeda. Kalau UN dulu kan pilihan gandanya hanya pilihan ganda dengan satu jawaban tepat ya. Kalau sekarang kan pilihan ganda kompleks, kemudian ada pilihan yang sifatnya pernyataan salah benar, kemudian ada pilihan ganda yang sama seperti UN yang dulu. Cuma kekurangannya justru kalau UN dulu ada esai tadi seperti Ibu katakan. Jadi esai itu yang harusnya tetap ditampilkan. Karena dari situlah bisa menilai kemampuan siswa-siswi itu menuangkan pemikiran, memberi ide-ide untuk menyelesaikan suatu kasus. Itu aja. Jadi sebetulnya TKA itu kalau Ibu boleh berpendapat sebetulnya masih kurang untuk kelengkapan penilaian gitu. Menurut Ibu, apa kekurangan utama dari sistem penilaian TKA ini? Kayak misalnya aspek apa yang paling susah untuk dinilai dari sistem ini? Ya baik, jadi TKA ini pertama ya, untuk yang angkatan pertama ini waktunya sangat mepet ya. Jadi persiapan anak-anak untuk mempersiapkan TKA itu kurang maksimal. Waktunya hanya 3 bulan.
Dan di samping itu karena ini baru banget dilakukan, anak-anak belum terbiasa dengan tipe soal yang seperti itu. Karena kan selama ini ketika ujian itu kita lebih condong ke dua jenis tipe soal ya, yaitu pilihan ganda atau uraian. Sedangkan di sini ada MCMA dan ada benar salah, di mana memang MCMA dan benar salah ini butuh banget kemampuan menganalisis gitu ya. Karena tidak bisa langsung kita dapat jawaban, tapi harus berproses berpikirnya itu lebih panjang gitu. Nah terus apa sih yang kurangnya itu? Ya karena dengan jenis soal yang pilihan ganda inilah akhirnya tidak bisa mengukur kemampuan yang lain-lainnya gitu. Kayak kemampuan anak dalam kreativitas itu kan tidak bisa dilihat dari TKA ini. Karena kreativitas itu kan biasanya kita bisa nilai dengan anak membuat suatu produk gitu ya, atau anak membuat suatu proyek gitu. Itu kita bisa menilai kreativitas di situ. Di sini juga kita tidak bisa menilai inovasi dari seorang anak gitu kan. Kemampuan dia berkolaborasi, kemampuan dia berkomunikasi, karena ya ini hanya berbasis pada soal pilihan ganda. Jadi itu kekurangan dari TKA yang saya rasa seperti itu. Ya, kalau kreativitas memang agak sulit ya, karena siswa kan memang harus menjawab soal yang sudah ada apa adanya. Jadi kalau soalnya modelnya esai, nah disitulah mungkin siswa bisa lebih menuangkan pemikirannya yang lebih lengkap, lebih luas gitu. Tapi kan terbatas, kemarin soal TKA itu tidak ada esai, hanya pilihan ganda kompleks, pernyataan benar salah, dan pilihan ganda seperti biasa. Jadi kalau Ibu rasa memang masih kurang sebetulnya kalau kemampuan esai itu tidak dinilai, karena justru sekarang ini yang dipentingkan dari siswa-siswi atau bahkan calon mahasiswa itu adalah kemampuan untuk bisa menuliskan esai, karena disitulah kita bisa menilai, oh dia memiliki critical thinking yang baik, wawasan yang luas, jadi bisa menuangkan apa yang ada di pikirannya. Sekian sesi wawancara dari kelompok kami bersama Ibu Nana. Terima kasih.